75 tahun telah kulewati, dan entah mengapa satu-satunya wajah yang masih jelas terpatri dalam ingatanku hanyalah dirinya, sang ratu. Kisah ini pun bermula seperti kebanyakan skandal kerajaan lainnya. Bukan dengan dentuman keras, tapi sebuah bisikan pelan di balik dinding istana yang megah. Sebuah percakapan tertahan yang tak sengaja terdengar di Windsor. Kehadiran yang tiba-tiba menghilang di Balmoral. Dan senyap yang menyelimuti para penasihat, setia sang ratu, senyap yang penuh makna. Namun apa yang terjadi setelahnya melampaui sekadar desas-desus biasa. Ini memicu guncangan hebat dalam sejarah keluarga kerajaan, yang belum pernah terasa sedemikian panas sejak masa Diana. Beberapa bulan setelah kepergian Ratu Elizabeth II, dunia mengira segalanya telah usai. Versi resmi surat wasiatnya disebarluaskan dengan segala upacara dan protokol yang biasa. Sebuah pembagian tanah dan warisan kerajaan yang dilakukan dengan penuh penghormatan pada tradisi. Namun kini, mereka yang tahu dari dalam menceritakan kisah yang berbeda. Apa yang ditunjukkan pada dunia hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita, sebuah versi yang disusun rapi agar ketenangan tetap terjaga. Karena ternyata, dari sumber-sumber yang dekat dengan istana, ada sebuah dokumen lain yang tersimpan rapat. Sebuah wasiat tambahan, sah secara hukum, yang menurut kabar dibuat sebagai penentu akhir. Dalam surat itu, konon ratu membuat keputusan yang tak terduga. Alih-alih mengikuti alur yang selama ini diperkirakan, beliau memilih untuk menyerahkan sebagian besar warisan pribadinya kepada Catherine, Putri Wales. Dan dalam satu goresan tinta itu, Camilla, yang kini menjadi permaisuri, justru tidak termasuk dalam rencana terakhir sang ratu. Bayangkan getarannya. Ini bukan sekadar soal kalung mutiara atau foto lama. Ini tentang gelar, tanah, tanggung jawab, bahkan simbol-simbol kerajaan yang diwariskan bukan hanya sebagai hadiah, tapi sebagai amanah. Dalam pandangan ratu, Kate adalah wajah baru monarki, sosok yang mungkin akan membawa institusi ini melewati abad berikutnya. Dan dalam lingkaran dalam, pengungkapan ini seperti guntur di siang bolong. Langkah darurat pun diambil, kurir bergegas. Tim hukum dikumpulkan dalam diam, namun segala upaya itu datang terlambat. Kabar telah tersebar, dan reaksi dari Camilla begitu kuat, begitu mendalam. Konon, di balik pintu tertutup, ia dilanda amarah yang jarang terlihat di antara tembok istana. Ia menyebut ini pengkhianatan. Ia menuduh sang ratu masih mencoba melukai dari alam baka. Bahkan Charles, suaminya, tak luput dari amarahnya. Seorang penasihat yang tak ingin disebutkan namanya menggambarkan suasana saat itu seperti badai yang tak bisa dikendalikan. Sementara itu, Kate, yang tiba-tiba terjebak di tengah pusaran, ditarik pelan dari sorotan publik. Timnya diberi arahan. Tetap tenang, tetap tegak, meski badai terus mengguncang. Namun perlahan, sesuatu yang lebih dalam mulai tampak. Elizabeth mungkin tak pernah benar-benar melihat Camilla sebagai bagian dari masa depan yang ia impikan. Bukan karena dendam, tapi karena keyakinan. Keyakinan bahwa Kate-lah yang akan menjaga jiwa monarki tetap hidup. Dan dalam detik-detik terakhir hidupnya, Ratu mungkin telah memberikan pidato terakhirnya bukan lewat kata-kata, tapi lewat satu tanda tangan, yang diam-diam mengubah arah sejarah. Kang keluarga kerajaan untuk selamanya, tidak seorang pun menduga akan ada ledakan seperti ini. Tidak seorang pun siap akan kejutan besar yang datang dari balik tirai kerajaan. Dan dampaknya baru saja mulai terasa. Untuk memahami betapa dalamnya maksud terakhir sang ratu dan amarah yang mengikutinya, coba bayangkan hubungan yang tumbuh perlahan antara seorang monarki yang telah lama berdiri dan seorang wanita muda yang kelak akan menikahi cucunya sendiri. Jauh sebelum Catherine menjadi Putri Wales, jauh sebelum sorotan dunia menyelimuti pernikahan megah mereka, sudah ada rasa hormat yang tulus dari Ratu Elizabeth terhadap Kate. Bukan sekadar simpati biasa, tapi sebuah keyakinan yang tumbuh dalam diam. Ini bukan soal panggung atau pujian publik. Ini tentang ketenangan dalam tekanan, tentang kesopanan yang tak perlu dipertontonkan, tentang sikap rendah hati yang langka di tengah sorak-sorai kemasyhuran. Dari pertemuan-pertemuan awal yang dilakukan secara tertutup, para penasihat istana mulai menyadari adanya sesuatu yang spesial. Tatapan lembut sang ratu saat Kate bicara, senyum samar yang jarang terlihat, perhatian yang tidak dibuat-buat. Berbeda dari banyak orang yang masuk ke keluarga kerajaan demi ketenaran, Kate membawa sesuatu yang lain. Ia hadir dengan wajah tenang, pikiran cerdas, dan, yang paling penting bagi sang ratu, mulut yang tahu kapan harus diam. Di saat yang lain mencari kamera, ia lebih suka menjauh. Di saat pasangan kerajaan lain membuat berita sensasional, Kate tetap berdiri tegak meski diterpa badai media.
Seorang mantan ajudan pernah bercerita setelah teh kedua yang mereka habiskan, bersama sang ratu berkata pelan, dia salah satu dari sedikit orang yang benar-benar mengerti apa arti menjalani hidup ini. Dan ia melakukannya tanpa mengeluh. Pujian itu datang dari seorang ratu yang dikenal sangat pelit memberikan sanjungan. Elizabeth selalu waspada terhadap orang luar yang menikahi anggota keluarga kerajaan. Kenangan pedih atas penderitaan Diana, luka dari perpisahan Meghan dan Harry, semua itu membuatnya hati-hati. Namun, Kate terasa berbeda. Seiring waktu, sang ratu mulai memberinya kepercayaan yang lebih besar, bukan secara terbuka, tapi secara perlahan. Seperti dedaunan yang berguguran satu persatu, tanpa suara namun pasti. Dan mungkin, dalam setiap langkah sunyi itu, benih masa depan monarki telah mulai tertanam. Sang ratu mulai menunjukkan kepercayaan yang jarang ia berikan. Ia sering meminta Catherine hadir di pertemuan-pertemuan penting, tempat biasanya hanya para anggota senior kerajaan yang mendapat tempat duduk. Di luar sorotan publik, Elizabeth juga mulai memberi sesuatu yang lebih langka lagi, nasihat pribadi. Konon, ada surat-surat tulisan tangan yang dikirim secara diam-diam. Surat-surat yang penuh dengan dorongan semangat, wawasan mendalam, dan kadang peringatan halus. Kabarnya, setelah Charlotte lahir, sang ratu menulis kata-kata yang begitu bermakna hingga membuat Kate terdiam sejenak. Katanya, kamu adalah seorang ibu yang suatu hari nanti akan dibanggakan oleh mahkota. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana bagi banyak orang, tapi dari seorang ratu yang selama hidupnya menjaga jarak dengan emosi, ini adalah sebuah penghargaan yang tak ternilai. Lalu ada hadiah-hadiah pribadi, bukan sekadar barang, tapi simbol. Pada ulang tahun pernikahannya yang ke-10, konon Kate menerima sebuah bros berlian yang dulunya milik Ratu Mary. Benda yang tak pernah dikenakan oleh Camilla, ataupun ditawarkan kepada Putri Anne. Ini bukan soal kemewahan, tapi pesan yang terselubung dalam kilauan batu itu. Kamu bukan hanya bagian dari keluarga ini karena pernikahanmu. Kamu adalah salah satu dari kami. Dan masa depan monarki ada di tanganmu. Perlahan namun pasti, hubungan mereka berdua berkembang menjadi harmoni yang jarang terjadi dalam dunia kerajaan. Ada irama yang sama, tanggung jawab yang mereka pikul tanpa keluh, pengorbanan yang mereka terima tanpa protes. Ketika William harus pergi ke luar negeri untuk tur kerajaan atau tugas sebagai pilot ambulans udara, Kate sering datang ke Windsor sendiri, membawa George dan Charlotte. Bukan untuk foto resmi, tapi untuk momen yang benar-benar bermakna. Sang ratu, yang biasanya kaku dan dingin bahkan pada anak-anaknya sendiri, kabarnya mulai mencair saat bersama cucu-cucunya. Dan Kate lah yang membuat itu semua mungkin terjadi. Sebaliknya, hubungan antara Camilla dan Ratu tetap tegang. Sejarah yang menyakitkan, dendam yang tak pernah pudar, semua itu menciptakan jurang yang tak bisa diseberangi. Meskipun secara publik, Elizabeth menerima Camilla dengan sopan dan hormat, mereka yang dekat dengannya tahu, itu hanyalah kulit luarnya saja. Dari hati terdalam tidak pernah sepenuhnya tulus. Bahkan, konon sang ratu pernah berbisik pada sahabat karibnya bahwa pernikahan Charles dengan Camilla telah melukai martabat moral institusi yang ia bela seumur hidup. Ia menghormati keputusan itu, ya. Tapi dukungan yang utuh, itu tak pernah datang. Maka ketika akhirnya tiba saatnya untuk memikirkan warisan, bukan hanya dalam bentuk harta, tapi dalam makna yang lebih dalam lagi, yang abadi, Elizabeth harus memilih. Siapa yang benar-benar mewakili nilai-nilai yang telah ia jagai selama 70 tahun lebih? Siapa yang mampu membawa kemuliaan mahkota menuju abad baru? Bagi sang ratu, jawabannya bukanlah Camilla. Jawabannya adalah Catherine. Dan rasa sayang itu, yang awalnya tumbuh pelan seperti embusan angin musim semi, akhirnya berubah menjadi keyakinan yang kuat. Keyakinan yang tertuang dalam wasiat terakhirnya. Wasiat yang kini bergema di koridor istana, dari mulut ke mulut, dalam bisikan yang tak bisa dibantah. Apa yang bermula sebagai rasa hormat yang timbal balik, perlahan berubah menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Kate bukan hanya seorang anggota keluarga kerajaan biasa. Dia adalah pelindung, bukan ancaman. Ia adalah sosok yang akan menjaga kemuliaan monarki tetap utuh, bahkan ketika badai melanda. Bukan sekadar penghargaan publik yang ia dapatkan, tapi sesuatu yang jauh lebih langka, kepercayaan sang ratu. Dan dalam sebuah rumah tangga besar seperti istana, di mana kejujuran seringkali disimpan di balik tirai tebal, satu butir kepercayaan itu bernilai lebih mahal dari emas. Selama bertahun-tahun, dunia luar terus menebak-nebak apa yang mungkin ditinggalkan oleh Ratu Elizabeth II. Bukan hanya tentang tugas resmi atau warisan kenegaraan,
tapi soal pilihan pribadi, tentang hal-hal yang tidak tercatat dalam dokumen resmi, namun punya arti mendalam bagi hati seorang ibu, seorang ratu. Karena beliau memang menyimpan harta pribadi, benda-benda keluarga yang syarat makna, serta simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar mengenalnya. Wasiat resmi yang diterbitkan setelah kepergiannya pada tahun 2022 tampak rapi, diplomatik, dan seperti yang diperkirakan banyak orang. Tapi di balik layar ada cerita lain yang mulai menyebar. Cerita yang jauh lebih panas dan jauh lebih sulit untuk dilupakan. Menurut beberapa sumber dari dalam istana, ada wasiat kedua. Sebuah dokumen rahasia yang disusun diam-diam di bulan-bulan terakhir hidupnya. Hanya segelintir orang yang tahu, mereka yang paling dekat dan paling dipercaya oleh sang ratu. Berbeda dari versi resmi yang harus taat pada aturan dan tradisi, wasiat ini konon mencerminkan kehendak sejati seorang ratu yang akhirnya lepas dari beban politik, dari tekanan para penasihat, dari keharusan untuk selalu netral. Ini adalah suara terakhirnya, murni, tulus, dan mungkin sangat provokatif. Apa yang tertulis dalam dokumen itu, konon mengguncang dasar istana hingga ke akarnya. Nama Camilla, yang selama ini dianggap sebagai salah satu tokoh sentral, justru tidak muncul di banyak bagian penting dari wasiat pribadi sang ratu. Bukan hanya soal harta, tapi tentang simbol-simbol yang selama ini menjadi tanda penghargaan tertinggi dari seorang ratu kepada pewarisnya. Sebaliknya, Catherine dinyatakan sebagai penerima warisan berupa perhiasan-perhiasan langka yang sebelumnya diyakini akan menjadi milik permaisuri. Konon, ia menerima beberapa koleksi dari ibu sang ratu sendiri, benda-benda yang tidak sekadar indah tapi syarat makna sejarah. Bahkan tersiar kabar bahwa Kate akan diberikan akses pada sebuah mahkota legendaris, Deli Durbar Tiara, sebuah karya megah yang pernah melingkar di kepala Ratu Mary, dan dalam beberapa dekade terakhir, nyaris tak pernah dipakai lagi. Tapi itu bukanlah akhir dari cerita. Di koridor Istana Windsor, bisikan-bisikan mulai menyebar tentang Sandringham, rumah liburan favorit Ratu Elizabeth. Tempat yang begitu ia cintai, tempat ia sering mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kerajaan. Dalam wasiat rahasia itu, rumah itu tidak ditinggalkan kepada Charles atau Anne seperti yang banyak diperkirakan, melainkan kepada William dan Kate. Bukan hanya sebagai warisan, tapi sebagai pesan. Gunakanlah tempat ini sebagai pelabuhan bagi generasi baru keluarga Windsor. Namun yang paling mengejutkan adalah kabar tentang surat-surat pribadi. Konon, sang ratu meninggalkan kumpulan catatan tangan dan tulisan-tulisan intim. Semua ditujukan untuk Kate. Surat-surat itu bukan sekadar memo biasa. Mereka membuka jendela langsung ke pikiran seorang ratu selama masa-masa sulit pemerintahannya. Dan fakta bahwa benda-benda itu diserahkan ke tangan Kate, bukan ke anaknya sendiri, bukan ke istrinya, bagi sebagian orang, itu adalah penobatan sunyi yang lebih bermakna dari sekadar upacara resmi. Seorang mantan anggota lingkaran dalam sang ratu dikabarkan pernah berkata bahwa wasiat terakhir itu disimpan dalam brankas khusus di bawah istana, tempat hanya sedikit orang yang bisa mengaksesnya. Di antara mereka yang diberi izin melihat isi dokumen itu adalah Raja Charles dan Putri Anne. Tapi Camilla tidak termasuk. Dan meski Charles berusaha menjaga wajahnya tetap tenang, laporan menyebutkan bahwa ia benar-benar terkejut, mungkin bahkan terluka. Karena dalam satu goresan tinta, ibunya telah membuat pilihan yang tak bisa diganggu-gugat. Pilihan yang tidak ia harapkan, pilihan yang mungkin mengubah arah monarki selamanya. Konon, Charles terpukul. Bukan hanya oleh keputusan itu sendiri, tapi oleh betapa sunyinya nama Camilla dalam pembagian warisan pribadi sang ratu. Bagi mereka yang tahu seluk-beluk istana, ini bukan sekadar soal kasih sayang atau pilihan hati. Ini adalah penolakan yang terselubung dalam diam. Pesan yang tidak perlu dikatakan dengan kata-kata, bahwa meskipun Camilla memakai mahkota, jiwa kerajaan yang sebenarnya telah diberikan kepada Catherine, reaksi datang cepat. Dampaknya mengguncang sampai ke fondasi istana. Dan yang lebih mengejutkan, lagi wasiat itu tak bisa digugat. Semua prosedur hukum telah dipenuhi dengan sempurna. Sang ratu telah memastikannya. Mungkin ia sudah membayangkan semua kontroversi yang akan muncul. Dan karena ini menyangkut harta pribadi, bukan aset resmi negara, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah isinya. Tapi bagi Camilla, lukanya bukan berasal dari apa yang tertulis, melainkan dari apa yang justru tidak ada. Tidak ada surat pribadi, tidak ada pengakuan, tidak ada peninggalan berupa barang-barang bersejarah yang biasanya menjadi simbol kasih dari seorang ratu kepada pewarisnya.
Untuk seorang wanita yang telah bertahun-tahun berjuang melawan cemooh publik, yang telah merangkak dari bayang-bayang skandal menuju tahta permaisuri, sunyi itu begitu menusuk. Seperti pedang yang tertancap tanpa suara. Apa yang terjadi setelahnya membuat tembok-tembok Clarence House seperti berguncang. Amarah yang meledak malam itu bukan sekadar kemarahan biasa. Itu adalah letupan emosi yang masih dibicarakan oleh para staf hingga hari ini. Di balik amok dan kekacauan tersimpan sebuah kenyataan yang lebih menyakitkan. Sang Ratu telah berbicara, bahkan dari alam baka. Dan pilihannya telah jelas, dari mulut ke mulut cerita tentang malam itu menyebar, meski upaya besar dilakukan. Untuk menjaga semuanya tetap tertutup. Para ajudan istana yang paling berpengalaman pun tak mampu menekan desas-desus tentang apa yang mereka saksikan. Sebuah ledakan emosi yang begitu intens, begitu intim, hingga membuat mereka yang menyaksikannya tampak ketakutan. Beberapa sumber dari dalam istana menggambarkan reaksi Camilla sebagai sesuatu yang langka bahkan dalam dunia kerajaan. Ia diberitahu, kabar itu bukan secara resmi, tapi melalui Charles yang baru saja pulang dari pertemuan hukum tertutup. Dan saat itulah, konon ia meledak. Teriakannya membahana di seluruh rumah. Seorang pegawai yang menyaksikan kejadian itu hanya berkata, singkat, bukan kaget, bukan kesedihan. Ini pengkhianatan. Pengkhianatan yang dalam, yang pribadi, dan dia tidak berusaha menyembunyikannya. Camilla, yang telah menghabiskan puluhan tahun menempuh jalan berdarah menuju penerimaan publik dan posisi yang ia miliki hari ini, merasakan penolakan sang ratu seperti tusukan pisau yang tak bisa ditarik lagi. Setelah segala cacian yang ia hadapi, setelah usaha kerasnya untuk diterima, diabaikan dalam wasiat terakhir seorang ratu adalah lebih dari sekadar penghinaan. Itu adalah deklarasi, pernyataan akhir yang tak bisa disalahartikan, sebuah penegasan bahwa ia mungkin memakai mahkota, tapi hati monarki telah memilih yang lain. Kamu takkan pernah menjadi dia. Demikianlah kata-kata yang konon terngiang-ngiang dalam benak Camilla saat ia mondar-mandir dengan amarah yang hampir tak terbendung. Selama hampir 1 jam, ia memenuhi ruangan itu dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, tuduhan-tuduhan yang menusuk siapapun yang berani masuk. Apakah ini semua sudah direncanakan sejak awal? Begitu teriaknya. Dia tersenyum padaku sebelum menyerahkan mahkota pada gadis di belakangku. Gadis itu, tentu saja Kate. Konon ia kemudian berbalik menghadap Charles, suaminya, sekutu, atau mungkin dalam hati kecilnya pengkhianat, ia menuduhnya sebagai pengecut. Kamu izinkan dia melakukan ini padaku. Kamu tahu betul ibumu tidak pernah menginginkanku di sini, tapi kamu biarkan ini terjadi. Lalu, suara pecahan kaca membahana. Sebuah gelas kristal hancur berantakan setelah dilemparkannya ke dinding. Bahkan Charles, yang selama bertahun-tahun telah akrab dengan badai emosi istrinya, berdiri terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Ini bukan lagi soal cincin, mahkota, atau tanah warisan. Ini adalah luka batin yang lebih dalam dari sekadar materi. Penolakan simbolis dari sang ratu yang membuat Camilla merasakan sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Ia bukan hanya ditinggalkan, tapi benar-benar dikucilkan. Mengapa Kate yang menerima surat-surat pribadi? Mengapa Kate yang dipercaya dengan warisan, kenangan, dan rahasia-rahasia yang hanya disimpan untuk jiwa yang benar-benar dipercaya? Dan mengapa ia sendiri, meskipun kini menyandang gelar permaisuri, tidak mendapatkan sedikit pun pengakuan? Bagi Camilla, ini adalah pengakuan sunyi, yang selama ini ia curigai, tapi tak ingin ia akui. Ia bukan dicintai oleh keluarga kerajaan, hanya ditoleransi. Cukup layak untuk berada di sana, tapi tidak cukup baik untuk benar-benar menjadi bagian dari jiwanya. Seorang ajudan istana yang mendengar segalanya dari balik koridor masih ingat akan isak tangis Camilla yang parau. Aku tak pernah cukup baik untuknya. Apapun yang kulakukan, aku tak pernah cukup. Begitulah bisikan luka yang tak bisa disembunyikan, dan disitulah letak ironi yang menyakitkan. Karena di depan publik, ia adalah sosok yang tenang, elegan, dan penuh karisma. Tapi di balik pintu tertutup, ia hanyalah seorang wanita yang merasakan penolakan yang sangat dalam. Penolakan yang datang dari seorang ratu, yang bahkan dari alam baka pun masih mampu mengguncang hati. Bukan hanya amarah. Ini adalah penyingkapan, sebuah kenyataan yang tak bisa dibantah. Mimpi buruk yang selama ini ia takuti, akhirnya menjadi nyata. Hari itu, perintah langsung dikeluarkan. Semua staf dilarang membicarakan apa yang terjadi. Telepon dikumpulkan, jadwal dibatalkan. Tak ada yang boleh terselip keluar. Dan keesokan harinya, seperti biasa, istana mengeluarkan pernyataan resmi. Camilla sakit flu. Ia akan beristirahat secara pribadi selama beberapa hari.
Tapi mereka yang ada di dalam ruangan itu tahu, ini bukan flu. Ini adalah luka yang tak tampak. Luka yang tak bisa disembuhkan dengan obat. Hanya waktu yang tahu apakah luka itu akan sembuh. Atau menjadi racun yang terus menggerogoti dari dalam. Namun di balik tirai istana, kerusakan itu sudah terjadi. Camilla konon memerintahkan para penasihat senior untuk menyelidiki kemungkinan mengajukan keberatan hukum atas wasiat itu. Beberapa pengacara didekati secara hati-hati, secara rahasia. Tapi para penasihat kerajaan mencoba menenangkannya. Mereka meyakinkan bahwa ini bukan soal harta negara, melainkan milik pribadi sang ratu. Dan dalam hal ini, tidak ada celah hukum yang bisa dibuka. Tapi Camilla tak siap menerima kenyataan itu. Begitu saja, perlahan, perubahan pada dirinya mulai terasa. Di depan publik, ia masih mempertahankan senyum kaku dan lambaian tangan cepat yang biasa. Tapi di dalam istana, ia diliputi amarah yang menggelegak, rasa dendam yang menusuk, dan kesedihan yang tak ingin ia akui. Staf mulai berjalan dengan hati-hati, seolah di atas telur. Bahkan Charles, yang selama ini menjadi pelindungnya, mulai lebih sering menghilang dalam jalan-jalan panjang sendirian di taman kerajaan. Sementara itu, Kate diminta untuk tetap rendah hati dan menjauh dari sorotan. Meskipun ia sama sekali tidak terlibat dalam keputusan sang ratu, ia kini menjadi pusat badai yang tak pernah ia cari. Setiap hari, setiap jam berlalu, amarah Camilla terus berkobar dan semakin besar. Dan saat istana berusaha meredam api yang mulai menjalar, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi hanya masalah keluarga. Ini adalah awal dari sebuah pertarungan yang akan melampaui tembok-tembok istana. Sementara badai mengguncang Clarence House, suasana di Adelaide Cottage berbeda, sangat berbeda. Tempat tinggal kecil namun megah bagi putra dan putri Wales itu, sunyi, penuh beban, penuh ketidakpastian. Di sanalah realitas baru mulai terasa. Wasiat rahasia sang ratu bukan hanya mengguncang fondasi monarki. Ia juga memberikan tanggung jawab besar kepada dua orang yang sama sekali tidak pernah memintanya. William dikabarkan sangat terpukul saat mengetahui betapa dalamnya keyakinan neneknya terhadap istrinya. Orang-orang dekatnya menceritakan bagaimana ia duduk diam berjam-jam setelah membaca isi lengkap wasiat itu. Bukan karena ia tidak setuju, tapi karena ia mengerti arti sesungguhnya dari pilihan sang ratu. Dalam sebuah keluarga yang jarang bicara terus terang, ini adalah pesan yang paling jelas yang pernah ada. Nenek meninggalkan warisannya bukan lewat gelar atau harta, katanya pada salah seorang ajudan, tapi lewat kepercayaan. Dia menunjukkan pada dunia siapa yang benar-benar ia yakini. Kate menerima pemahaman ini dengan perasaan yang campur aduk. Selama ini, ia selalu berusaha menjauh dari intrik istana. Ia tidak pernah mengejar sorotan, tidak pernah ikut dalam perseteruan. Namun kini, tanpa sadar, ia berdiri di tengah-tengah kontroversi paling hebat dalam sejarah kerajaan sejak era Diana, dan ia tidak melakukan apapun untuk memulainya. Menurut beberapa sumber, Kate tampak sangat terkejut ketika William perlahan membuka surat pribadi sang ratu yang ditujukan untuknya, sebuah catatan tulisan tangan yang turut disegel dalam wasiat rahasia itu, selembar kertas kecil. Tapi mungkin, itulah beban terberat yang pernah ia terima. Isi surat itu dirahasiakan dengan ketat. Tapi bagi mereka yang sempat membacanya, kata-kata di dalamnya digambarkan sebagai sesuatu yang begitu tulus, hampir seperti pesan seorang ibu kepada anak perempuan yang ia sayangi. Konon, sang ratu memuji Kate atas kesetiaannya, keanggunannya, dan kekuatan diam yang selama ini ia tunjukkan. Dengan goresan tinta yang lembut namun pasti, Elizabeth menyampaikan keyakinannya bahwa jika suatu hari nanti mahkota harus bergeser tangan, maka ia percaya akan ada di tempat yang aman, selama dipandu oleh nilai-nilai yang Kate junjung tinggi. Kate menangis setelah membacanya. Tapi bukan karena bangga atau bahagia. Tangisnya lahir dari pergolakan batin yang dalam, rasa takut, beban, dan penyesalan. Ia tahu betul apa arti surat itu bagi Camilla. Meski ia tak pernah dekat dengan permaisuri, ia juga tak pernah berniat mengambil apapun darinya. Apalagi memulai pertarungan ini. Seorang mantan staf menggambarkannya dengan sederhana. Dia tidak pernah ingin semua ini, tapi kini semuanya sudah di tangannya, terlepas dari apakah ia rela atau tidak. Namun meski diterpa badai, William dan Kate memilih jalan yang tenang. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada cerita bocor, tidak ada sindiran, terselubung melalui media. Mereka memilih mundur sejenak dari sorotan publik, bukan untuk menghindar tapi untuk merenung. Merenungkan pesan terakhir sang ratu,
menyusun langkah untuk menghadapi kritik yang pasti datang, baik dari dalam istana maupun dari Charles dan Camilla sendiri. Meski diam, kehadiran mereka justru semakin terasa. Para ajudan mulai mencatat perubahan halus dalam pembicaraan istana. Acara-acara besar yang biasanya mengorbit pada Charles dan Camilla perlahan mulai dialihkan secara sunyi ke William dan Kate. Para penasihat senior mulai memberi pengarahan pada Catherine tentang isu-isu kemanusiaan, protokol kerajaan, hingga kunjungan ke negara-negara persemakmuran, hal-hal yang biasanya hanya disiapkan untuk seorang permaisuri. Dan di luar istana, opini publik pun mulai bergeser. Hasil survei menunjukkan dukungan terhadap Putri Wales meningkat drastis. Di media sosial, puji-pujian mengalir deras. Banyak yang mulai membandingkan sikapnya dengan sang ratu, tentang ketenangan yang tidak dibuat-buat, tentang martabat yang tidak perlu dibuktikan. Ada sebuah komentar populer yang berbunyi, ia tidak pernah meminta menjadi ratu, tapi ia sudah menjadi satu. Di dalam istana, dinamika kekuasaan telah bergeser. Bukan secara resmi, bukan dengan upacara atau proklamasi, tapi secara simbolis. Dan dalam dunia kerajaan, kadang itulah perubahan yang paling bermakna. Karena simbol, seringkali, lebih kuat dari tahta itu sendiri. Simbol itu segalanya. Kate tak pernah menginginkan mahkota. Tapi sekarang, tanpa diminta, ia memikul beban beratnya, ditunjuk oleh tangan sang ratu, dan diterima oleh hati rakyat. Di tengah badai yang melanda antara Camilla dan istana, William tetap berdiri tegak di sisinya. Dengan diam-diam, dengan setia, apa pun yang akan terjadi selanjutnya, satu hal pasti. Catherine bukan lagi sekadar bagian dari warisan ini. Ia adalah warisan itu sendiri. Keluarga kerajaan Inggris tidak asing dengan rahasia. Selama hampir 1000 tahun, monarki bertahan dengan keahlian yang terasah secara sempurna. Menenggelamkan skandal sebelum menyentuh tembok istana. Tapi kali ini, taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya. Kali ini, kebenaran yang tersembunyi jauh, lebih panas dari api. Saat kemarahan di Clarence House mencapai puncaknya, istana bertindak cepat. Mereka menggunakan senjata andalan mereka, sebuah penyensoran terorganisir yang dilakukan secara sistematis. Dalam waktu 2 hari setelah ledakan amarah Camilla, para penasihat senior dari Buckingham Palace, Clarence House, dan Kensington Palace dikumpulkan dalam rapat darurat. Tidak ada agenda tertulis, tidak ada kamera, tidak ada wartawan. Tujuan mereka jelas, kendalikan dampaknya, lindungi citra monarki, dan benamkan wasiat itu selamanya. Langkah pertama, sunyi. Staf yang pernah melihat atau mendengar tentang wasiat rahasia ratu langsung diberikan perjanjian kerahasiaan yang lebih ketat dari biasanya. Beberapa dipindahkan, beberapa diberhentikan tanpa penjelasan jelas. Bahkan tim hukum pribadi sang ratu yang menangani eksekusi dokumen itu mulai menghilang dari pandangan publik. Konon, salah satunya bahkan dipindahkan ke luar negeri. Langkah kedua, kontrol narasi. Divisi komunikasi istana mulai menyusun cerita alternatif. Camilla sakit, kelelahan karena stres. Ketidakhadiran Kate dan William dari berbagai acara resmi disebut sebagai liburan keluarga dan waktu bersama anak-anak. Dan menurut catatan resmi, semua warisan pribadi ratu dialokasikan sesuai rencana, transparan dan damai. Tapi di balik pintu tertutup, upaya penyembunyian itu tidak berjalan lancar seperti yang direncanakan. Putri Anne, seorang wanita yang jarang terseret dalam intrik internal, konon merasa sangat tidak nyaman. Sumber dari dalam istana menyebut bahwa ia telah diperlihatkan isi wasiat rahasia itu beberapa minggu sebelum pemakaman ratu. Dan mungkin ia adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami bahwa apa yang mereka coba sembunyikan sebenarnya adalah kebenaran yang tak bisa dibantah, karena simbol itu segalanya. Dan kali ini, simbol itu sudah terlalu terang untuk diabaikan. Awalnya, Anne menerima isi wasiat itu sebagai urusan pribadi. Tapi reaksi Camilla, amukannya yang meledak, upayanya untuk menghapus kenyataan, membuatnya gelisah. Ia bukan wanita yang suka drama atau sandiwara, begitu kata seorang sejarawan kerajaan. Ia percaya pada tugas, bukan pada pertunjukan. Tapi ini bukan soal sandiwara, ini soal ketidakjujuran. Dan itulah yang membuatnya tidak tenang. Charles, di tengah semua ini memilih diam. Bagi sebagian orang, ia terlihat seperti terjebak dalam dua arah. Antara keinginan terakhir ibunya dan amarah istrinya, yang semakin tak terkendali. Bagi yang lain, justru ia adalah otak dari penyensoran ini.
Sosok yang dengan tenang mengarahkan tim hukum untuk memastikan bahwa wasiat pribadi sang ratu tak pernah sampai ke telinga publik. Sementara itu, di Kensington Palace, William dan Kate diberi instruksi yang jelas. Jangan bicara. Jangan kepada siapapun. Bukan hanya kepada wartawan atau keluarga, tapi bahkan kepada staf dekat mereka sendiri. Perintahnya sederhana. Bertindaklah seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun kenyataannya, ketegangan itu nyata. Di balik senyum resmi, di balik gestur elegan, Catherine membawa beban yang tak bisa digambarkan. Bukan mahkota yang memberatinya, tapi kenyataan yang tak boleh ia ucapkan. Beban sebuah bangsa yang mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang putri, tapi sebagai pengganti jiwa dari seorang ratu yang telah pergi. Dan meski istana berusaha menutup rapat-rapat segalanya, celah-celah mulai muncul. Desas-desus merembes, pelan ke dunia luar. Bukan dalam bentuk skandal besar atau judul utama, tapi dalam bisikan-bisikan kecil. Komentar anonim untuk para jurnalis tabloid. Perubahan tak biasa dalam jadwal kerajaan. Sebuah tiara langka yang tiba-tiba hilang dari koleksi resmi. Para jurnalis yang sudah lama belajar untuk tidak menantang istana secara terbuka, memilih diam. Hanya satu media yang berani menulis artikel spekulatif dengan judul, "Apakah Kate?" Memang sudah dipilih sejak awal, tapi artikel itu lenyap dalam hitungan jam. Konon setelah sebuah panggilan tajam dari salah satu pejabat tinggi istana. Namun sekeras apapun istana mencoba menambal retakan-retakan ini, satu hal mulai jelas. Kebenaran itu tidak bisa dikubur selamanya. Karena sekalipun diselimuti kesunyian, sekalipun ditutupi protokol dan dokumen rahasia, kebenaran itu punya caranya sendiri untuk keluar, perlahan, sunyi. Tapi pasti, keputusan sang ratu, tindakan terakhirnya dalam membentuk warisan, telah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Cerita resmi mungkin masih bertahan. Tapi di dalam keluarga itu sendiri, di antara mereka yang benar-benar dekat dengan tahta, sebuah garis telah ditarik. Elizabeth telah memilih Catherine, dan meskipun tidak semua berani mengucapkannya, setiap orang kini tahu. Pada akhirnya, pesan perpisahan terakhir Ratu Elizabeth II bukanlah tentang gelar, permata, atau kemegahan istana. Ini tentang kepercayaan. Kepercayaan yang begitu dalam, begitu bermakna, hingga mengguncang fondasi institusi yang ia bela sepanjang hidupnya. Wasiatnya bukan hanya soal pembagian barang peninggalan. Itu adalah revolusi sunyi, tidak melalui pidato atau protes, tapi melalui pilihan yang menepis hierarki dan politik kerajaan. Pilihan yang menyampaikan pesan jelas. Inilah warisan yang ingin ia tinggalkan. Sang ratu telah menyaksikan monarki bertahan melalui perang, perceraian, pengkhianatan, dan skandal-skandal besar. Ia merasakan luka atas kematian Diana, rasa malu atas skandal Pangeran Andrew, dan guncangan dari keputusan Harry dan Meghan untuk mundur. Tapi dalam diri Kate, ia melihat sesuatu yang langka. Seorang wanita yang menjaga dirinya dengan martabat, bijaksana dalam diam, dan teguh dalam tanggung jawab. Bukan sosok yang mencari kekuasaan, tapi yang telah menunjukkan bahwa ia mampu membawa beban itu dengan anggun dan kontrol. Meskipun istana tetap berpegang pada tradisi, meskipun Camilla memakai mahkota sebagai permaisuri, pesan wasiat rahasia itu terus bergema. Sunyi, tapi tak terbantahkan. Kate kini hadir dalam setiap acara kerajaan dengan ketenangan yang membuat dunia menoleh. Bukan karena kewajiban, tapi karena rasa hormat yang tulus. Di lingkaran istana, pengaruhnya perlahan tumbuh. Bukan milik Camilla lagi, dan Camilla, meskipun masih menyandang gelar permaisuri, mulai sering absen dalam momen-momen penting. Penampilannya di muka umum semakin jarang. Perlahan, perubahan itu terjadi. Tanpa proklamasi, tanpa pertarungan, tapi nyata seperti embusan angin musim gugur. Aksi terakhir sang ratu memang tidak berteriak keras. Tapi dampaknya terasa seperti gema di dasar lembah yang dalam. Ini adalah pengingat bagi Camilla dan bagi dunia, bahwa siapapun bisa mewarisi gelar, tapi warisan sejati harus diperjuangkan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu sumber dari dalam istana. Camilla mungkin memiliki gelarnya, tapi Kate memiliki mahkotanya, mahkota yang sebenarnya. Dan mungkin itulah cara Elizabeth selalu membayangkannya, tanpa deklarasi besar, tanpa pertarungan tahta, hanya satu goresan tinta, pilihan terakhir seorang ratu kepada wanita yang ia yakini. Sunyi, kokoh, abadi. Catherine tidak sekadar diterima, ia dipilih. Oleh satu-satunya wanita yang suaranya benar-benar bermakna. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan kepada mereka yang percaya bahwa warisan bukanlah tentang tahta, tapi tentang siapa yang benar-benar membawa jiwa monarki.
Dan jika kamu ingin terus mengikuti perjalanan penuh makna ini, jangan lupa untuk subscribe. Karena ada cerita yang tidak hanya layak didengar, tapi juga diingat.